Baik, tema kita hari ini adalah hadirat Tuhan memulihkan. Dan bicara hadirat Tuhan itu berbicara tentang perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Tidak peduli seorang ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pasti berubah. Yang tidak mungkin pasti mungkin. Delima mana ya? Sakit jalan-jalan. Ini penting sekali. Nanti suruh beliau harus tonton di khotbah hari. Kita buka dalam Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Ya. Dan Hakim-Hakim itu ambil gas tipe. Hakim-Hakim 13 ayat 3 sampai yang ke-4. Sudah? Ayat 3 sampai 4 kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Terus, oleh sebab itu pelihara dirimu, jangan minum anggur atau minum yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Haleluya. Jangan makan babi ya. Tapi saya nggak yakin kita ini makan babi. Ini musuhnya babi semua. Puji Tuhan. Nah, ini adalah seorang keturunan Dan. Mereka ini tidak punya anak, dan sebagian besar orang ada kebahagiaan tersendiri kalau memiliki anak. Nah, mereka berkumpul ini pengen punya, tapi mereka tidak punya. Nah, dalam keadaan mereka bergumul, mereka berdoa kepada Tuhan. Dan ayat 13 tadi, ayat 3 tadi mengatakan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan ini, yaitu orang tua daripada Simson. Simson ini kalau Anda lihat, baca selanjutnya, dia adalah laki-laki yang kuat, yang mampu mengalahkan singa, menghadapi beruang. Nah, saudara kasih Tuhan, gerbang daripada kerajaan orang Palestina, Filistin zaman itu namanya, itu dia mampu merobohkan dengan seorang diri. Dia mampu juga membunuh ribuan orang dengan kekuatan tangannya. Karena Simson ini adalah seorang nazir Allah dari kandungan. Nah, orang tua ini orang yang cinta Tuhan, suami istri. Mereka bergumul, tapi dalam pergumulan mereka itu mereka mendekat kepada Allah, bukan menjauh. Kemarin di Dua Pengerja bersama dengan Pak Niko, dia mengatakan begini, ke depan ini kita akan mengalami banyak mukjizat. Tapi Anda tahu nggak, di belakangnya juga banyak masalah. Siapa yang mau mengalami mukjizat, katakan amin. Amin. Artinya Anda harus siap menghadapi berbagai masalah. Dan sahabat pernah ngomong ke saya ini kira dulu saya belum dekat-dekat, nggak pernah ke gereja, tapi masalah saya nggak ada. Ada masalah itu gampang. Tapi sekarang justru saya mulai tekun, mulai ibadah, malah masalah ada.
artinya Anda sedang dekat dengan mukjizat. Mau mukjizat? Amin. Mau mukjizat? Amin. Berarti Anda siap menghadapi permasalahan. Jadi kalau Anda ingin mengalami mukjizat, Anda harus punya alasan kenapa Anda butuh mukjizat. Mukjizat itu bukan untuk main-mainan, saudara. Ada tujuan. Orang lumpuh butuh mukjizat. Karena dia lumpuh, dokter tidak mampu menyembuhkannya. Orang buta butuh mukjizat karena tidak ada dokter yang mampu menciptakan matanya. Dan tidak mudah orang juga mencakupkan pengen matanya didonorkan. Dan jangan salah, cakupkan mata juga harus ada persetujuan karena itu kecocokan dengan apa? Golongan darah. Betul nggak? Untuk mukjizat. Nah, orang-orang yang seperti ini ketika bertemu dengan Tuhan secara pribadi, yang buta tadi mampu melihat. Waktu ribuan orang ikut Tuhan Yesus mendengar pesan-pesannya, habis khotbah makanan tidak ada, cuma 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid mengatakan, gimana ceritanya 5 roti dan 2 ikan? Ya betul. Apa yang kamu punya Pak Samuel itu fakta, Pak. Apa yang Pak Edward punya itu fakta adanya. Gaji Pak Samuel taruhlah 15 juta. Amin. Gaji Maria 25 juta. Taruh, itu fakta ya. Tapi aminkan aja, tidak jadi demikian. Ya. Siapa lagi? Taruhlah Ibu tarik 30 juta. Mau saya besarin lagi terus ya. Pak Edward 50 juta. Itu fakta. Tapi pengeluarannya, catat baik-baik. Pengeluaran Pak Edward 4 miliar sebulan misalnya. 50 juta perbandingan berapa? 4 miliar. Kalau dipikir secara manusia, Pak Edward pasti tak habis rambutnya. Pasti. Gimana ini? Fakta mengatakan Pak Samuel tadi 10 juta. Bukan berarti gajinya Pak Samuel 10 juta, mungkin 50 juta. Kita tidak tahu. Tapi pengeluarannya bisa 10 kali lipat dari gaji. Itu fakta. 5 roti 2 ikan yang butuh makan itu 5.000 orang, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Kalau ada perempuan dan anak-anak berarti 15.000. Murid-murid mengatakan, gimana nih Tuhan? Apa jadinya ini? Dan itu juga yang punya makanan itu anak-anak lagi. Jatah anak-anak kita ambil lagi. Tapi Tuhan katakan, waktu bawa ke hadapan Tuhan Yesus, jumlahnya tetap sama, 5 roti 2 ikan, tetap sama. Waktu itu oleh saudarakan pada murid-muridnya, tetap sama jumlahnya. Tapi begitu dibagi-bagikan, terjadi pelipat ganda. Amin. Dan sisanya 12 pak. Buat apa? Untuk murid-muridnya. Artinya Tuhan tidak pernah melupakan orang yang bersama-sama dengan dia. Orang yang ikut Yesus sepenuh hatinya, yang berkorban sepanjang hidupnya untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Amin. Amin. Tadi pagi kami
kami diskusi dengan Chelsea. Saya mengatakan, kalau kamu tidak pernah menabur, apa yang kamu tuai, bro? Ya kan? Saya punya mertua, kalau nggak salah SD nggak tamat, tamat ya, cukup SD. Tapi sepanjang dia berkarir, menolong saudara, menyekolai, kasih modal, sampai mereka jadi kaya-kaya. Salah satu kesaksian yang saya dengar langsung itu waktu beliau meninggal, ya, inang muda kami lah. Ini yang satu ini baik luar biasa, saya kasih modal buka warung, dan warungnya sampai hari ini masih ada. Walaupun pada akhirnya juga mertua pernah cerita ke saya, sekarang ini saya banyak menolong orang, tapi itu gak ada yang pernah setuju sama saya. Nah, waktu itu cuma saya ngomong, ya tapi kan Tuhan balas dengan cara yang lain, Pak, sama anaknya, sama cucunya. Dan Anda tahu, anak-anaknya tidak ada satupun yang tidak punya pekerjaan sampai hari ini. Kalau nggak salah, rata-rata mereka itu punya usaha. Paling bungsu adik kami sekarang baru beli ruko. Suaminya sekarang jadi kontraktor. Dan semuanya anak-anaknya sudah punya rumah. Cucu-cucunya sekarang ini masuk ke perguruan tinggi yang oke punya. Oleh karena apa? Karena kami punya orang tua yang benar, yang memberi, meskipun tidak bisa menerima balasan dari orang kita tahu, tapi Tuhan berkati dengan cara berbeda. Cucu-cucu anak dan cucunya diberkati oleh Tuhan. Nah, cucu-cucunya bayangkan saudara, merokok aja nggak ada. Menantunya maksudnya. Saya ada satu lagi, ya berapa ya? Berapa? Menantunya 4 laki-laki. Gak ada satupun yang merokok. Gak ada. Itu bukan berarti saya larang saudara merokok ya. Saya nggak pernah larang. Karena itu keputusan pribadi. Artinya ada dapat menantu yang takut akan Tuhan. Nah, bukankah itu hasil dari yang kita tabur? Betul tidak? Tidak ada menantunya yang pengangguran. Termasuk saya juga. Tidak ada menantunya yang malas-malasan. Atau mungkin apa, menantu yang berlaku semena-mena kepada istri. Itu bukan terjadi kebetulan. Tapi karena ada benih yang hitam. Apa yang Anda tabur di dunia ini bukan di surga, nanti ada di bumi. Kalau Pak Simon tidak bisa memulai selama Pak Simon ada hari ini, tapi ketika anaknya yang menuai itu. Oleh karena itu jangan pernah mengatakan, oh, Tuhan masih tinggalkan saya. Tidak. Tuhan memperhitungkan segala pengorbanan sendiri. Makanya saudara melayani Tuhan, saya tetap semangat. Saya tidak pernah putus asa. Saya tidak pernah menganggap itu sia-sia. Pasti menuai tepat pada waktu. Ya setuju katakan amin. Oleh karena itu jangan cuma berbuat lagi. Kita akan menuai kalau kita tidak lemah. Kita kembali. Simpson ini lahir dengan mujizat, yaitu ibunya bertemu dengan malaikat dan dia lahir. Dan lahirnya luar biasa, bertumbuhnya luar biasa. Dialah penyelamat satu bangsa. Yang kedua, saudara, ada contoh yang sebelum kehadiran Tuhan ketika seseorang mengalami berjumpa dengan Tuhan atau hadirat Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua itu Hana. Hana juga sama. Dia istri pertama, lalu kemudian dia punya madu. Istri kedua. Kalau Timur Tengah itu istri 2, 3, 4 lebih itu boleh. Kecuali jemaat Kemadau, jangan coba-coba. Ya,
Ya. Hanya sekali untuk seumur hidup. Yang sudah punya istri, udah cukup lah makannya, nggak usah jelalatan. Lihat boleh, jelalatan jangan. Amin. Amin. Yang suami-suami jangan istri-istri yang amin ya. Ya. Melihat boleh, saya juga sudah melihat. Saya bisa lihat, oh ini cantik, tapi mata saya nggak jelalatan. Tahu mata jelalatan? Terus terus. Nah, itu mata jelalatan. Meskipun Maria ini cantik, mata saya tidak boleh jelalatan. Katakan amin. Amin. Tetap yang terbaik hanya Lesti. Amin. Tapi kalau melihat Maria cantik, ya karena memang ciptaan Tuhan cantik. Amin. Apa kalian lihat? Ya. Jadi suami-suami boleh lihat yang cantik, tapi matanya jangan kelihatan. Apalagi kalau aku masih menjaga. Dodol. Ya. Untung aja malaikat itu gak bisa, dia ketok kepala kita, Dodol. Kamu udah punya anak, punya istri, masih bilang masih menjaga. Berbahagialah istri-istri hari ini, karena merasa dibela. Ya. Suami-suami mohon jangan tersinggung sama saya ya. Kita kan sama-sama suami. Haleluya. Ya. Nah, Hana ini karena suaminya ini ya tentu ya, nggak usah dipungkiri manusiawi, perhatiannya lebih banyak kepada istri muda. Kalau istri tua, dia perhatikan memang. Tapi melihat istri muda tentu lebih menarik. Make up-nya berbeda. Kalau ini tebalnya cuma, tahu kan misalnya 1 cm. Nah yang muda bisa 2 cm. Nah karena ini hatinya sakit. Tapi karena Hana ini saudara, dia mendekatkan diri sama Tuhan dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Alkitab berkata, nanti baca 1 Samuel 19, 1 Samuel 1 ayat 19-20. Waktu mereka pulang mempersembahkan korban kepada Tuhan, lalu Elkana suaminya bersetubuh dengan Hana dan Tuhan ingat dia, dan akhirnya dia mengandung anak laki-laki. Itu yang bernama Samuel. Luar biasa. Ini yang penting. Kalau Anda pengen ngalahin musisi dalam keluargamu, ya, memohonlah hadirat Tuhan. Ya. Kemudian saudara, di dalam perjanjian baru kita belajar dari keluarga Zakaria. Zakaria ini imam besar. Dia punya istri Elisabeth namanya, bukan Elisabeth si tinja, pasti. Hanya namanya sama. Kalau beliau ini Elisabeth akhir zaman. Kalau itu Elisabeth zaman dulu. Dulu. Kita di akhir zaman. Biar jangan ngantuk gitu. Soalnya cuaca dingin dulu. Nah, mereka ini orang yang tulus, orang yang baik. Saking mereka tulus, meskipun mereka nggak punya anak, tapi mereka tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, pada waktu itu Zakaria ini gilirannya membawa masuk ke dalam Pulau Maha Kudus. Karena di bait suci itu ada ruang ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk ke ruang kudus itu hanya imam. Yang masuk ke ruang Maha Kudus hanya imam besar agung. Artinya yang sudah tua-tua ini, sudah jenggotan, sudah mubarak. Artinya nggak bisa mikirin dunia ini lagi. Udah lupa ya.
Itu syarat dari imam besar agung. Nah, dia masuk ke dalam dekat rumah Maha Kudus, malaikat pun bertemu dengan dia. Ya Zakaria, kamu akan berjalan. Tapi karena udah tua istrinya, ya mana mungkin. Nah, imam yang satu ini istrinya cuma satu. Mungkin kalau dua, oh masih ada apa namanya itu? Serap. Ini cuma satu, satu-satunya. Ya, di sini nggak ada serap ya, tetap satu. Amin. Katakan amin. Amin. Ya. Satu-satunya. Tapi Tuhan katakan, karena kamu gak percaya, kamu akan bisu sampai tiba waktunya. Zakaria keluar dari bait Allah, dia gak bisa ngomong, hanya bisa mengangkat tangan memberkati dalam. Tidak lama kemudian lahirlah Yohanes Pembaptis. Jadi dampak hadirat Tuhan itu mampu mengubah hidup kita, mampu mengubah keluarga kita. Oleh karena itu kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya hadirat Tuhan bisa kita rasakan. Bahkan kalau ibadah itu nggak usah kayak ngomong aja, namanya. Anda bisa ikut saya dimanapun saya pelayanan, mau di tempat ini, saya tetap menyembah kepada Tuhan. Saya tetap bernyanyi. Kenapa? Itu yang saya hidupkan hadirat. Banyak orang pengen mukjizat dalam hidupnya, dalam keluarganya, dalam karirnya. Tapi sumber mukjizat seringkali orang lupakan, yaitu adalah kehadiran Tuhan di dalam. Banyak orang yang hitung-hitungan dengan Tuhan, yang seharusnya apa yang kita berikan kepada Tuhan itu sempurna. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya Tuhan hadir dan tinggal bersama-sama dengan kita? Kita baca dalam Keluaran pasal 25 ayat 1 sampai 8. Itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Dan sebelum ini, poin yang pertama harus kita lakukan, kita harus menjadi orang benar. Harus orang benar. Orang benar di hadapan Tuhan. Orang tersebut bukan berarti tidak pernah salah. Orang benar bukan orang yang tidak pernah salah, tapi orang benar orang yang selalu mengoreksi diri setiap saat, memperbaiki diri dalam segala keadaan. Bukan orang yang merasa dirinya paling benar sendiri, tapi orang yang selalu mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, Keluaran 25 ayat 1 sampai yang ke-8. Kita baca. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus dari setiap orang yang mendorong hatinya. Haruslah kamu pungut persembahan khusus kepada itu. Inilah persembahan yang khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, tembaga, terus kain ungu tua, kain ungu muda, kain ungu krimisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangian, permata krisopras dan permata tahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sampai di sini. Jadi
Syarat yang kedua, kita harus bangun rumah bagi Tuhan. Supaya apa? Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Membangun rumah bagi Tuhan, cara yang pertama yaitu melalui gereja kita. Jadi tadi Anda persembahkan perpuluhan saudara, persembahan suku saudara, dan sebagainya yang kita gunakan untuk berlangsungnya kegiatan ibadah setiap minggu ini. Dan yang kedua, untuk memberkati hamba-hamba Tuhan jika kita undang khotbah melayani di tempat ini, atau WDL dan sebagainya sekali kita undang, melalui persembahan yang kita berikan. Ya. Dan yang kedua, rumah itu berbicara juga hidup kita. Artinya kita hanya harus punya persekutuan dengan Tuhan. Ada saat. Siapa yang punya saat teduh setiap pagi di sini? Saat teduh setiap pagi, atau malam, atau siang. Yang lain cuma satu orang. Nah, dua. Nah, mulai hari ini, ayo bangun. Jangan tunggu keluargamu digoncang oleh Tuhan dulu baru kau bangun. Obat saya digoncang-goncang, justru harus lebih lagi. Ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita menyadari misalnya belum benar orangnya. Ini kelemahan saya di sini, saya harus perbaiki. Ya, itu dari diri kita dulu ya. Kedua, kemudian ketiga, mesbah keluarga. Itu perlu. Kita mau mesbah bagi Tuhan. Ya mungkin karena kesibukan pekerjaan, nggak bisa setiap hari. Ya minimal sekali seminggu lah, saya kasih diskon. Ya, Pak masih terlalu sibuk. Sekali 2 minggu. Belum Pak, udah deh sekali sebulan. Besok Tuhan. Ini perlu. Lalu kemudian membangun mesbah bagi Tuhan, bicara tentang apa? Family aman. Ibadah, di mana kita di sana diskusi, di mana kita saling menguatkan, bukan ngomongin orang, bukan gosiping orang, tapi saling menguatkan dan saling mendoakan. Di situlah Tuhan menyatakan diri kepada kita. Lihat nanti perbedaan yang signifikan dalam hidup kalau Anda melakukan. Salomo ketika dia bangun rumah bagi Tuhan, Alkitab berkata para imam tidak mampu lagi menyelenggarakan ibadah karena ada kemuliaan Tuhan seperti asap sampai kepada rebah di tanah. Dalam keluargamu nanti akan tiba waktunya hikmatmu, akalmu tidak berlaku. Akalnya Tuhan yang bekerja sampai kamu menyerah. Wow, kok bisa ya? Enggak mungkin ya. Tapi engkau tahu cara Tuhan bekerja. Ya. Saya nasihati saudara, terbatas ada. Dan pada akhirnya itu pilihan di tangan kita. Kan gak mungkin setiap hari saya ikuti masing-masing kita kan hatimu sendiri. Kalau hari ini kita mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam keluarga, saya mengatakan bangun mesbah. Tidak ada yang kebangun masalah kita. Tidak ada keluarga yang serba aman. Orang kaya sekalipun tidak berarti aman ekonomi dalam keluarga. Aman dari konflik. Dia membuat kita aman kalau kita berada di hadapan. Ada lagu mengatakan di
kehidupan, pernyataan kuasa kebenaran. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sama-sama ya, belajar lagu ini. Pernyataan kuasa kebenaran. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu, di hadapan Rajaku. Di hadirat Tuhan, hidup kita diubahkan. Oleh karena itu, ketambah mesma di dalam kehidupan kita dalam keluarga. Kemudian saudara, syarat yang kedua, yang ketiga adalah bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan. 1 Samuel 10, kita baca 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 10. 1 Samuel. Ini ya. Ini perjumpaan Saul dengan Samuel. Samuel itu calon raja. Kan begini. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Tetap manusia sama, tapi hatinya berbeda. Dan segala tanda-tanda yang seperti itu terjadi hari itu juga. Terus ketika mereka sampai ke Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan seorang nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi dengan tenang-tenang. Kapan itu? Waktu dia bergaul dengan orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada istilah, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati Anda bergaul. Jangan bergaul dengan tukang berantem, nanti kamu ikut tukang berantem. Coba Anda bergaul dengan tukang parkir di bawah sana. Apa yang mereka bicarakan? 1 minggu aja, lama-lama bahasamu mirip seperti mereka. Iya? Coba bergaul dengan orang yang tukang maki-maki orang. 1 minggu aja, lama-lama kamu bahasamu seperti orang yang tukang maki-maki orang. Makanya kita bergaul. Bergaul dengan tukang marah 1 minggu saja, lama-lama kamu jadi tukang marah. Kamu bergaul dengan orang yang suka curigai orang, suka fitnah orang, gak usah lama-lama, 1 minggu aja, lama-lama kamu tukang gosip, suka fitnah orang, tukang fitnah. Itu bahaya. Makanya mesti hati-hati. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, mungkin Anda kurang cocok dengan orang itu. Habis kalau dia ngomong pas banget dengan kelakuan saya tersinggung. Mungkin banyak kita, tapi lama-lama kamu
kamu juga akan makin hari makin benar dan makin benar dan berkenan kepada Tuhan. Setuju? Kalau Anda bergaul dengan saya, Anda ajak saya minum, gak akan mungkin yang saya ikut. Lalu saya ngomong, bertobat ya, malu dengan umur. Paling itu saya ngomong kan, bunyi juga, pakai terus ini dikit buat bayi kita. Ya bisa sakit hati juga, kalau saya bisa. Bisa sakit hati saya. Pak Petrus kayak sesekali kayak ikut apa namanya irama kita. Ya saya pastikan saya nggak bisa ikut irama saudara kalau nggak benar. Tapi kalau iramanya benar, pasti saya bisa. Saya pastikan itu. Kalau Anda benar, saya ikut. Tapi kalau Anda nggak benar, pasti saya ingatkan. Misalnya ini, tiba-tiba kumpul sama saya Pak Edward, Pak Sailor, ya, Pak Sabar, Pak Joko, kumpul sebuah warung. Ada cewek gadis. Saya pastikan saya tegur. Mau sakit hati sama saya nggak urusan. Saya nggak mau ke gereja. Dia muka Bapak itu panas. Hingga saya tempuki pakai sandal, nggak urusan. Nggak, bukan berarti begitu ya. Ini contohnya. Oh jangan salah, Pak. Saya kan udah umur sekian, nggak mungkin saya pikiran saya jangan salah. Saya banyak temuin udah umur 50, anaknya segede dirinya, dia merasa masih single. Kalau ini lagi bersama-sama dengan saya lihat dengan mata saya dengar dengan telinga, pasti saya tegur. Halo Pak Iwan, sudah ada di rumah. Halo Pak Samar, sudah ada di rumah. Tidak ada lagi pelabuhan terakhir dan tidak ada dermaga persinggahan. Itulah yang terakhir di rumah. Pasti. Bang Sabar, hati-hati dengan matamu. Nanti ketusuk jarum kalau terus melontok sana sini. Pasti saya ingatin. Nah istri-istri juga belajar. Jangan dikit curiga sama suami terus, repot juga. Ya boleh sini saya pergi misalnya. Tapi terus ketemu siapa tadi Pak? Siapa aja? Dulu di mana yang satu? Nah itu keterlaluan, itu bertobat juga ya. Terus ikut aja boleh setengah begitu. Kalau nggak saya stres juga. Ini SMS dari mana? WA dari mana ini? Bahasanya ini berarti sebelumnya ada kata-kata itu. Kata-kata itu juga saya nggak tahu. Dan pasti habis WA ini pasti ada selanjutnya kata-kata yang ini. Ini rumah ini belum masuk neraka aja udah kayak neraka aja. Tapi coba kalau suasananya mantap. Apa pulang dari mana? Oh dari kerjaan. Oh iya bagus. Sudah makan dulu? Oh belum. Udah minum? Belum. Mau kopi susu atau coklat? Ya misalnya boleh saya tanya Pak Edward, mau kopi susu atau coklat? Atau coklat susu? Oh betapa bahagia rumah tangga itu. Belum masuk surga aja, suasana surga ada di dalam rumah. Amin. Dan tidak ada jalan lain. Kita harus merindukan hadirat Tuhan.